Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa rahimakumullah, pada kesempatan kultum di sore hari ini kita akan mengenal salah satu karakteristik yang dimiliki oleh manusia yang Allah Ta'ala ciptakan secara intrinsik pada diri manusia. Apa itu? Yaitu manusia memiliki sifat tergesa-gesa. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia telah diciptakan dari ketergesa-gesaan. Sungguh aku Allah Ta'ala akan memperlihatkan kepada kalian sebagian dari tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kalian tergesa-gesa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi tergesa-gesa pada dasarnya adalah sifat yang tercela. Berkenaan tentang ayat itu ada satu kisah dari salah seorang mufassir, yaitu Imam As-Suddi. Ini beliau menjelaskan bahwasanya dulu ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Ta'ala, baru saja ruh itu sampai di kepala dan kepala itu bisa menyaksikan berbagai macam kenikmatan di surga, melihat berbagai macam buah-buahan di surga, sudah muncul keinginan pada diri Nabi Adam untuk segera mencicipi, menikmati kenikmatan surgawi itu. Bahkan ketika sudah sampai di pertengahan tubuh pada perut Nabi Adam, sudah begitu hebat rasa ingin Nabi Adam untuk menyicipi berbagai macam hidangan surga yang Allah Ta'ala siapkan. Sehingga menurut kisah itu, Nabi Adam belum sampai ruh ke kaki, beliau sudah melompat untuk meraih, untuk mengecap berbagai macam kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan. Namun tentu kisah-kisah semacam ini, sepanjang yang saya pelajari, ini tidak ada sumber yang langsung dari Nabi SAW. Kemungkinan besar adalah kisah-kisah Israiliyat yang bersumber dari ahlul kitab sebelum Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, namun demikian kisah itu menunjukkan bahwasanya sifat tergesa-gesa itu sudah ada pada diri manusia. Dan demikian pula seringkali kita tergoda untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Ta'ala karena sifat tergesa-gesa kita. Maka Allah Ta'ala melarang dalam ayat itu bagi kita semua untuk tergesa-gesa, serba instan. Semuanya harus melalui proses terlebih dahulu. Sa'urikum an ayati fala tasta'jilun. Aku Allah akan perlihatkan kepada kalian sebagian dari tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kalian tergesa-gesa. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian pula ada kisah di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah. Begitu banyak cercaan, cacian, bahkan secara fisik orang-orang kafir Quraisy menyakiti Nabi dan para sahabat. Bahkan menurut kisah, sampai pada akhirnya orang-orang kafir Quraisy itu melakukan satu embargo kepada kaum muslimin. Kaum muslimin diisolasi, tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang lain. Maka kaum muslimin berada dalam kondisi yang mengenaskan karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sampai ada satu sahabat yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempertanyakan intinya akan pertolongan Allah. Kapan pertolongan itu datang, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi kemudian ketika diminta oleh sahabat itu, ala tad'ulana ala tastangsirulana, maukah engkau mendoakan kepada kita wahai Nabi, meminta pertolongan kepada Allah kepada kita semua?
agar diberikan kemenangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu motivasi kesabaran kepada para sahabat untuk mengingat perjuangan orang-orang pada zaman dulu di dalam mempertahankan keimanan mereka. Disinilah pentingnya kesabaran di samping usaha kita untuk senantiasa melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sekali lagi, kita tergoda melakukan perbuatan maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah karena sifat ketergesaan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga ada satu kaidah dalam kaidah fikih yang berbunyi, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang mempersegerakan sesuatu yang belum saatnya, maka orang itu akan terhalang untuk mendapatkan sesuatu itu pada waktunya. Satu contoh umpamanya, bagi sebagian pendapat kalangan fuqaha, khamr atau minuman keras, kalau khamr itu berubah wujud dengan sendirinya, berproses secara alami, kemudian berubah menjadi cuka, maka cuka yang awalnya khamr, kalau khamr itu haram dikonsumsi, haram juga harga dari khamr yang diperjualbelikan. Kalau sudah berubah wujud menjadi cuka dengan sendirinya, cuka itu halal hukumnya untuk dikonsumsi, meskipun pada awalnya cuka itu berasal dari khamr, karena khamr telah berproses secara alami, berubah menjadi cuka, hilang sifat memabukkannya. Namun kalau proses perubahan itu terjadi karena campur tangan manusia, ada usaha untuk mengubahnya sehingga prosesnya dialami lagi, maka meskipun berubah menjadi cuka, tetap hukumnya haram sebagaimana keharaman khamr itu. Kenapa? Karena ada ketergesa-gesaan manusia untuk melakukan prosesnya itu dengan usaha sendiri. Ada sifat ketergesa-gesaan. Demikian pula implikasi kaidah itu di dalam masalah hukum waris umpamanya. Jika ada ahli waris untuk mempercepat mendapatkan warisannya sehingga ia membunuh kerabatnya ataupun siapapun yang hendak mewariskan hartanya kepada dia, maka akibat pembunuhan yang dia kerjakan dalam rangka untuk mempercepat memperoleh harta warisan itu, justru pelaku pembunuhan itu tidak akan berhak mendapatkan warisannya. Bab ada 3 hal penghalang orang untuk tidak mendapatkan warisan dari orang yang diwarisinya. Yang pertama adalah al-qatl, pembunuhan. Yang kedua adalah ikhtilafuddin, perbedaan agama antara yang mewarisi dan yang diwarisi. Dan yang ketiga adalah perbudakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meski demikian ternyata ada bagian-bagian tertentu yang justru kita dianjurkan untuk bersegera, untuk cepat-cepat. Apa itu? Ada 3 hal. Pesan Nabi kepada sahabat Ali yang merupakan putra menantunya beliau. Beliau berpesan, "Ya Ali, salasatun la tuakhirhunna." Wahai sahabat Ali, ada 3 hal, janganlah engkau menunda-nundanya. Yang pertama apa itu? Yang pertama kata Nabi, as-salatu idza hadarat. Salat jangan tunda-tunda, segera kerjakan manakala sudah tiba waktunya. Yang kedua adalah wal janazatu idza juhizat. Jenazah manakala sudah siap untuk dikuburkan, maka segera untuk dikuburkan. Sebab jika ia termasuk ahlus soleh, dikubur ia akan segera mendapatkan nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada lama menunggu yang semestinya dia berhak untuk mendapatkan nikmat kubur justru nanti-nanti. Yang ketiga kata Nabi, pesan kepada sahabat Ali tersebut, wal ayyimu idza wajadat kufwan. Dan seorang wanita yang legan, yang belum memiliki jodoh, apabila sudah memiliki calon yang sepadan, maka hendaknya segera untuk dinikahkan. Jangan sampai karena faktor menunggu sesuatu yang sifatnya bukan syariat,
justru memperlambat proses syariat yang akan mendatangkan manfaat baik duniawi maupun ukhrawi dari pernikahan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sebenarnya berharap ada satu lagi, namun dalam hadis itu tidak ada. Apa itu? Orang yang berhutang ketika sudah memiliki harta yang cukup untuk nyari hutangnya, jangan nunda-nunda untuk nyaur hutang. Tapi sekali lagi yang ketiga ini hanya candaan saja, sebab nggak ada di dalam hadis tersebut. Semoga apa yang dapat kita kaji dalam waktu yang singkat ini bermanfaat, bahwa hakikatnya sifat tergesa-gesa itu adalah tidak baik, bahwa akan mendorong kita untuk tergoda melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Dan ada 3 hal yang oleh Nabi perintahkan agar kita jangan tunda-tunda: sholat, jenazah manakala sudah siap untuk dikuburkan, dan wanita yang tidak dalam sedang ikatan pernikahan, wanita yang masih legen apabila sudah menemukan calon pasangan cocok untuk segera dinikahkan. Semoga bermanfaat. Walafu minkum nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.